Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan, dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di semester 2. Mudah-mudahan di semester ini kalian dimudahkan dan selalu optimis, tentunya semangat ya dalam belajar walaupun dalam keadaan daring. Baik anak-anakku sekalian ya, langsung saja untuk bahasa Sunda kelas 8 mungkin ada beberapa bab ya semester 2 ini 5 atau sekitar 6 bab yang akan Bapak bahas. Nah, di bab ini ya, bab kelima yaitu tentang guguritan. Oke, Bapak jelaskan dulu apa itu guguritan. Oke, langsung saja ya. Nah, anak-anakku sekalian, perkara guguritan, oke. Di sini kita lihat guguritan teh sok disebut oge damping nya eta. Nah, ini perlu digarisbawahi ya pengertiannya. Karangan wangun ugeran atau puisi anu pondok dina wangun buku. Nah, ini dicatat ya pengertian guguritan. Karangan wangun ugeran atau puisi anu pondok dina wangun buku. Baik. Seperti apa Pak? Ya, seperti lirik lagu ya atau puisi. Biasanya suka diiringi dengan instrumen ya, musik gitu ya. Nah, terus eusina oge biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa pokok pikiran. Biasanya isi dalam guguritan tersebut berupa suatu kejadian, keadaan, atau pokok pikiran. Nah, itu ya. Silahkan dicatat. Oke. Lanjut, menurutkan para ahli, nah ini sejarah guguritan ya. Berdasarkan para ahli, guguritan teh mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Jadi guguritan itu dipengaruhi ya dari sastra Jawa. Asupna ka urang, masuknya ke kita ya. Dina mangsa Tatar Sunda KRS Mataram Islami. Jadi awalnya ya guguritan ini dipengaruhi dari sastra Jawa dulunya. Kalau dilihat dari sejarah. Terus berkembang masuk ya ke Tatar Sunda itu ku Mataram Islami. Jadi ada sejarahnya ya, silakan kalian mungkin bisa cek di Google ya tentang sejarah guguritan. Nah, jadi itu. Oke, langsung saja selanjutnya di sini aya sababaraha contoh judul guguritan seperti Asmarandana Lahir Batin. Nah, di sini ada beberapa contoh judul guguritan ya yang terkenal seperti Asmarandana Lahir Batin, ini judulnya ya, karangan Benang R.A. Bratawi Jaya. Terus ada lagi yang judul kedua Kinanti Jeung Indung Turun, ini sama karangan Benang Khalifan Ako. Oke, jadi itu ya pengertian dan sejarah guguritan. Selanjutnya, oke, guguritan tadi itu ada hubungannya dengan buku ya. Oke, sekarang Bapak bacakan dulu pengertian buku itu apa. Pupu adalah bentuk puisi tradisional Jawa dan Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupu, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Nah, jadi guguritan ini ya karena memang ada hubungannya dengan sastra Jawa, gitu ya.
Nah, makanya guguritan ini ya banyak turunannya, ya banyak pupuh-pupuhnya. Ada pupuh durma, ya ada 17 pupuh ya, ada pupuh durma, terus pupuh mijil dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak akan bahas pupuh durma dulu. Oke, ciri tema durma adalah isinya tentang nafsu dan ra. Biasanya pupuh durma ini isinya tentang ra atau nafsu dan diwangun atau dibangun oleh 7 pada lisan. 7 pada lisan itu adalah 7 baris seperti contoh di bawah ini ya. Guru lagu dan guru wilangan durma adalah 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7. Maksudnya apa Pak? Jadi guru lagu ya nada ya. Kalau guru wilangan suku kata. Jadi suku katanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Oh maaf, dari 7 pada lisan, nah ini pada lisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah suku katanya mana yang ini? 12. 12 suku kata. A, ya, terus 7, I, 6A, 7A, nah ini berarti suku katanya 7. Ini 8 ya, 8I, 5A, 7I. Nah seperti contoh lirik Pupuh Durma di bawah ini. Oke, Bapak bahas ya biar kalian paham. Moal ngejat sanajan ukur satapa. Geus dipasti ku janji. Muntacan laksana numpas musuh sarakah henteu niat seja balik. Najan salastra. Mati di medan jurid. Nah ini lirik Pupuh Durma. Nah, ini sebenarnya diiringi dengan instrumen atau musik ya biasanya. Oke, kita bahas yang ini. Ini 12A ya yang baris pertama. 12 suku kata. Misalkan di sini moal ngejat sanajan ukur satapa. Ini 12 suku kata. Oke, nadanya di sini, nada akhirnya atau guru lagunya itu di mana? Di A, ya kebanyakan A di sini satapa. Berarti A. Nah itu ya supaya mudah memahami. Terus pada lisan kedua atau baris kedua 7I, ya 7-nya ini suku kata ya. Geus dipasti ku janji, berarti 7 suku kata. Oke, guru lagunya dari I, ini ya janji. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya pada lisan ketiga atau baris ketiga muntacan laksana, ini 6. Guru lagunya A. Ya. Lanjut baris keempat numpas ya. Musuh saraka ada 7 ya. 7A. Nah, jadi seperti itu. Ya. Terus henteu niat seja balik 8. Ya, guru wilangannya. Guru lagunya I. Oke. Terus najan palastra 5. Ya, guru lagunya A. Oke. Mati di medan jurid 7I. Nah, jadi itu ya guru lagu dan guru wilangannya. Ya intinya pupu ini ya diwangun. Ada yang 7 pada lisan, ya, ada juga yang lebih dari 7 pada lisan. Tergantung dari pupuhnya. Kalau ini Pupuh Durma 7 pada lisan dan diwangun sama guru lagu dan guru wilangan. Ya, ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan.
Kalau kurang mengerti bisa via email ya. Mungkin kalian sudah tahu email Bapak ya. Jadi seperti itu. Oke. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang fukuh mijil. Ya, Bapak akan bahas. Nah, ini fukuh durma. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya pembahasan perdana di semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian kalau kurang mengerti silakan chat ya atau kirim ya via email Bapak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.